Selamat datang dalam rumah Tuhan, dalam ibadah raya kita pada saat pagi hari ini. Saya percaya kemurahan Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, yang menyertai hari-hari kita. Dan saya percaya satu tujuan kita di saat ibadah raya ini, kita hanya meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu, untuk menjaga konsentrasi, yang membawa handphone bantu cek, ya, boleh di silent, ya, supaya nanti tidak mengganggu ibadah kita, ya, dengan baik. Mari kalau sudah semuanya, mari siapkan hati kita. Ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk setiap kita. Ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan, buat kasih dan setia-Mu yang mengalir di dalamku. Ku mau bersyukur bersama. Layaklah Kau Tuhan, dipuji disembah, sebab Kau yang layak terima kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Yuk kita berdiri bersama-sama. Katakan, alam semesta melukiskan
Layaklah Kau Tuhan, dipuji disembah. Engkau Rajaku, Yesus Kristus Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, ditinggikan untuk selama-lamanya. Syukur kami kepadamu buat karya kasih dan setiamu yang mengalir di dalamku. Segalanya, namamu besar untuk selama-lamanya. Roh, tubuh dan jiwaku ku persembahkan dalam altarmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Bagimulah segala kemuliaan, segala kejayaan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, buat karya dan kuasa-Mu, anugerah-Mu yang ada dalam hidup kami. Jika sampai saat ini kami boleh ada dalam ruangan rumah Tuhan pagi ini, merupakan suatu anugerah besar. Dan kami percaya Tuhan, satu tujuan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami. Dan setiap kami yang bersyukur kepada Tuhan, ada pujian dan penyembahan yang dinaikkan bagi Tuhan. Dan saat pujian penyembahan dinaikkan, pujian kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Jika kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kami, maka kuasa-Mu dinyatakan, anugerah-Mu dilimpahkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan limpahkan berkat-berkat-Mu, karena anugerah-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala syukur hormat kami padamu. Urapi hamba-Mu yang melayani di ibadah raya ini dengan urapan yang baru daripada Tuhan. Dan setiap kami yang hadir juga mengalami lawatan dan urapan baru yang daripada Tuhan, sehingga sukacita surga mengalir tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan,
Setiap kita yang bersepakat katakan sama-sama, amin, 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 amin. Haleluya. Dengan suasana yang baik yang Tuhan berikan untuk setiap kita, dengan hati yang bersyukur pada Tuhan, berikan shalom, apa namanya? Namaste. Ya, itu apa ya? Shalom, shalom. Damai sejahtera Tuhan kanan kiri depan belakangmu. Impartasikan kasih Tuhan untuk setiap kita. Kalau sudah memberikan salam satu sama lain, silakan duduk. Kalau sudah duduk, naikkan pujian bagi Tuhan. Coba. Baiknya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, yes, akan bersorak-sorai. Semuanya mari bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sama-sama bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan, datanglah. Kita berdiri bersama-sama ya, dengan ekspresikan kepada Tuhan di pagi hari ini. Pelatarannya dengan hati bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan semuanya bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, yes, akan bersorak-sorai. Bersyukur semuanya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sehingga kami katakan bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Mari semuanya jemaat Tuhan katakan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. bersyukur bersama kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bareng-bareng serukan kepada Tuhan, bersyukurlah, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya untuk GBI Katariso semua. Amin.
Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, menyatakan selamat dari Allah yang hidup berkata, kami naikkan pada Anak Domba segala pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Sama-sama katakan kebal. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Katakan, menyatakan, bersama dari Allah yang hidup dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Musik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama katakan, keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian umatnya, pujian kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. keselamatan dari Allah yang hidup dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan, keselamatan dari Allah yang hidup dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi selamanya. Kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Segala pujian kemuliaan bagi Tuhan lewat puji-pujian. Saat ini kita mau bawa persembahan. Ya, persembahan nanti akan 2 kali. Yang pertama adalah persembahan warna amplop kuning dan biru. Tapi setelah warta jemaat, nanti kita akan membawa persembahan persepuluhan. Jadi biasanya digabung di akhir. Tapi saat ini mari persiapkan. Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop boleh angkat tangan. Sudah semua? Oke, kalau sudah, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Di mana hatimu berada, hartamu berada seringkali. Tapi dengan sukacita Tuhan, kita akan bawa dalam rumah Tuhan. Kita berdoa.
Syukur kami kepadamu Tuhan, buat karya kasih setiamu yang melimpah dalam hari-hari yang Engkau sudah memberkati lewat berkat-Mu. Dan saat ini sebagai tanda ucapan syukur, kami mau bawa persembahan dalam rumah-Mu. Sucikan setiap uang yang kami persiapkan, dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah hatiku yang kami persembahkan bagi Engkau, dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Mari Bapak yang sebelah kanan, Bapak Ibu, sebelah kanan akan dibawa, nanti sebelah kiri, dan paling kiri akan bawa sebelah kiri saya. Sambil pujian dinaikkan bagi Tuhan, mari persilakan kita persembahkan bagi Tuhan. Hebat. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan memberkati seluruh persembahan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Tuhan berkati. Siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita membuka hati kita untuk Tuhan berkarya, untuk Tuhan berkuasa menjadi otoritas pribadi hidup kita. Kuasa firman-Nya menjadi inspirasi untuk kita hidup menjalani hari-hari sebagaimana Tuhan nyatakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia adalah penolong yang setia. Sama-sama nyatakan yuk. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi nyatakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Nyatakan sama-sama. Segala, kita berdiri bersama-sama ya. Kita berdiri bersama-sama. Siapkan hati kita untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Haleluya, kami punya penolong yang setia. Kami tidak perlu takut menjalani kehidupan ini sebab kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai hari-hari hidup kami. Layaklah Tuhan Kau menerima segala pengagungan, pujian, dan penyembahan kami. Engkau layak untuk menerima segala hormat kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar dengan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau dididik, yang mau diajar, yang mau dinasihati, yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Dan biarlah setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima taburan benih firman-Mu. Sehingga firman-Mu bukan berlalu begitu saja, tetapi tersimpan di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Roh Kudus, mari urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Saudara. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang dalam rumah Tuhan. Baik saudaraku, hari ini kita mau belajar satu hal yang seringkali menjadi sebuah kontroversi di dalam kehidupan bergereja. Tetapi hari ini saya mau ajar saudara, mari tolong buka, persiapkan materinya tentang persembahan dan persepuluhan. Kita lihat ayatnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai ke-10. Dengan perikop memberi dengan sukacita membawa berkat. Saya mengajak Bapak Saudara, kita akan baca ayat ini perlahan tapi pasti. Ayat 6, 7, 8, 9, 10. Bisa? Bisa anak-anak? Oke, kita baca ya. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 10, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudaraku, ketika kita bicara tentang persembahan dan persepuluhan, oke, boleh lanjut next. Seringkali dianggap sebagai sebuah topik yang sensitif karena berhubungan dengan uang, berhubungan dengan fulus, dengan cian, dengan money. Makanya seringkali topik ini menjadi sesuatu hal yang dianggap tabu dan tidak layak untuk diperbincangkan. Celah, setajam silet kali gitu ya. Tapi saya mau bilang saudaraku, yang jadi persoalannya adalah indikasi seseorang adalah dewasa rohani ketika orang itu punya kemampuan untuk memberi, untuk membayar persembahannya, persepuluhannya dengan hati yang penuh sukacita. Karena itu saudaraku menjadi sesuatu hal yang penting buat gereja untuk mengajar, untuk mendidik, untuk memberitahukan kepada jemaatnya tentang memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku, topik ini juga sering merupakan salah satu hal yang seringkali diperdebatkan bahkan di antara umat Tuhan tentang persepuluhan.
Ada kelompok tertentu yang menganggap tidak perlu lagi untuk membayar persepuluhan. Kenapa? Karena itu perjanjian lama, itu Taurat, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ada kelompok tertentu yang menganggap bahwa persembahan persepuluhan masih relevan dan berlaku, ya. Karena itu pertanyaannya hari ini, apakah di zaman ini persembahan dan persepuluhan itu masih relevan? Apakah di zaman ini masih sesuai dengan firman Tuhan? Bukankah ini harus dilakukan hanya pada masa perjanjian lama saja? Kita coba akan gali dan pelajari lebih lanjut. Oke, next. Satu ayat yang seringkali menjadi sebuah kontroversi, saudaraku, di dalam Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan bilang begini, saudaraku. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ini rumah perbendaharaan, rumah Tuhan, ya. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudaraku, oke, next. Persepuluhan yang dicatat dalam kitab Maliaki pasal 3 adalah sebuah tantangan untuk membuktikan tentang kesetiaan Allah. Dan ada begitu banyak orang, saudaraku, yang salah persepsi tentang ayat ini. Dia pikir bahwa ketika dia membawa persembahan persepuluhannya, seakan-akan dia sedang mempertaruhkan sesuatu yang akan dia dapatkan hasil berlipat-lipat kali ganda. Jadi seperti orang investasi begitu, ya. Karena ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini mengajarkan seakan-akan ketika kita bawa persembahan itu seperti sebuah investasi yang akan kita terima bonusnya, hasilnya, imbal baliknya. Tidak demikian, saudaraku, ya. Persepuluhan bukanlah sebuah prinsip bisnis rohani. Ketika mengembalikannya, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah secara berlipat-lipat kali ganda. Konteksnya, saudaraku, Maliaki pasal 3 sedang berbicara ketika itu. Ketika orang-orang Israel sudah kembali ke Yerusalem setelah mereka mengalami pembuangan di Babelonia. Dan ketika mereka sudah kembali ke Yerusalem, sudah menetap kembali ke tanah kelahiran mereka. Sementara mereka membangun rumah begitu indah-indah, mereka bangun rumah baik-baik. Tapi ternyata, saudaraku, rumah Tuhan dibiarkan berantakan, dibiarkan begitu saja dalam kondisi yang tidak baik. Ya, saya mau katakan, saudaraku, ini menjadi sebuah tantangan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel. Kalau engkau memperhatikan rumah Tuhan, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Kalau engkau memperhatikan rumah Tuhan, kalau engkau memperdulikan rumah Tuhan, maka tantangan Tuhan apa, saudaraku? Bukankah aku, firman Tuhan semesta alam, akan membukakan tingkap-tingkap langit dan akan mencurahkan berkat-berkat sampai berkelimpahan. Ini sebuah tantangan untuk membuktikan bahwa Allah tidak pernah berhutang, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ketika orang-orang percaya sungguh-sungguh memperhatikan gereja Tuhan, pembangunan tentang kehidupan orang-orang yang ada tinggal di dalam rumah Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Ya, Maliaki pasal 3 ayat ke-10 harus kita lihat dalam kerangka rohani bahwa kita memberi karena kita sudah menerima terlebih dahulu. Jadi bukannya waktu kita naruh, wah nanti kayak investasi gitu ya, naruh ceban minimal balik 30 kali lipat. Jadi berapa tuh? Jadi sapeceng gitu ya. Wah kalau naruhnya cetiau gitu kan, tiba 30 kali lipat, wah dapat sacap tiau gitu ya. Wah, bukan kayak begitu, saudaraku, ya. Tapi sebuah prinsip, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka hati kita yang mencintai Tuhan, kita juga mencintai pekerjaan Tuhan, kita juga mencintai rumah Tuhan, kita juga memperhatikan rumah Tuhan, dan kita mau menabur untuk rumah Tuhan. Dan tuh firman Tuhan berkata, ujilah aku,
Wah, ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku ya. Tuhan memberi sebuah jaminan, sebuah tantangan. Bukan firman Tuhan semesta akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkatnya sampai berkelimpahan. Oke, next. Saudaraku, Tuhan Yesus pernah mengecam mereka yang membayar persepuluhan tetapi terjebak dalam motivasi ritual legalistik. Lalu mengabaikan yang esensial, apa itu? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Coba kita lihat ayatnya, saudaraku ya. Ini di dalam Matius pasal 23 ayat 23. Ini ayat seringkali dipakai, saudaraku, seakan-akan Tuhan Yesus melarang orang untuk membayar persepuluhan. Saya bacakan saja ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Perhatikan saudaraku, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ayat ini sama sekali tidak mengindikasikan bahwa Tuhan Yesus melarang untuk orang membayar persepuluhan. Ini Tuhan Yesus sedang mengecam, saudaraku, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang pada saat itu melakukan ritualitas agamawi mereka, peribadatan mereka, bukan hanya tentang persepuluhan. Mereka bayar persepuluhan, mereka berpuasa seminggu 2 kali, mereka memelihara hari Sabat, mereka melakukan kewajiban-kewajiban hukum Taurat. Tapi yang mereka lakukan itu semuanya hanyalah legalistik, kewajiban agama. Hati-hati saudara ya, jangan sampai kita orang-orang Kristen terjebak di dalam legalistik. Hari Minggu datang ke gereja, kalau nggak ke gereja kayaknya ada yang kurang. Tapi cuman sekedar rutinitas, nggak sungguh-sungguh dari hati yang merindu cari Tuhan. Hati-hati saudara. Tuhan Yesus mengecam tentang hal ini, bukan bicara tentang persepuluhannya, tetapi mereka melakukan persepuluhan hanya aturan hukum legalistik, seolah-olah mereka orang rohani, mereka bayar persepuluhan, tapi mereka mengabaikan bagian-bagian yang esensi. Apa itu? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Bayar persepuluhan ke gereja, tapi buat orang tua pelitnya minta ampun. Orang tua sudah jompo, sudah tua, nggak lagi mampu untuk mencari nafkah, diabaikan, tidak diberi penghidupan yang baik. Ini yang Tuhan larang. Bisa dipahami, saudara, bisa dimengerti? Makanya firman Tuhan bilang di bagian terakhirnya, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Kalau hatimu sungguh-sungguh mencintai Tuhan, engkau melakukan kegiatan agamawi karena kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau bayar persepuluhan, dan engkau lakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabmu berdasarkan kasihmu, Tuhan pasti akan berkenan kepada apa yang kita perbuat. Makanya saudaraku, firman Tuhan bilang persepuluhan harus dilaksanakan dengan motivasi kasih dan ketaatan kepada Allah atas perintahnya. Jadi dasarnya, sekali lagi saudaraku, dasarnya harus dilandaskan kepada karena kita mengasihi Tuhan. Makanya ini yang seringkali saya bilang berulang kali. Kalau orang, dengar baik-baik ya, kalau orang hatinya masih lebih cinta kepada hartanya, masih lebih cinta kepada duitnya, kepada hepeng dan ciennya, saya mau bilang saudaraku, susah buat dia untuk dia bisa memberi buat Tuhan. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hari ini hartamu masih biasa-biasa, hatimu sudah begitu melekat
kepada hartamu, nanti kalau duitmu banyak, hatimu bukan lagi melekat, tapi nempel jadi satu sama hartamu. Makin pelit, makin pedit. Bisa dimengerti, saudaraku? Karena itu motivasinya harus karena engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saya terlalu percaya kalau kita mencintai Tuhan lebih dari harta kita, lebih dari uang kita, kita pasti mampu memberi yang terbaik buat Tuhan. Oke ya, next. Saya tidak punya waktu yang banyak, saudaraku. Kita langsung saja, saudaraku, masuk kepada prinsip firman dalam memberi persembahan menurut 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 10 yang tadi kita baca, saudaraku. Yang pertama, coba kita lihat ayat yang 9. Next, multimedia. Ayat yang ke-6 bilang begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kita ini seringkali curang, kan? Maunya nabur sedikit, nuainya banyak. Kalau bisa nggak perlu pakai nabur, tak menuai banyak. Nggak bisa, saudara. Prinsip yang pertama dalam kita memberi, waktu kita menabur, Tuhan mau kita menabur, kita memberi secara proporsional. Apa sih maksudnya? Yo, next, lanjut, saudaraku. Ketika kita bicara tentang sedikit atau banyak dalam memberi persembahan, itu tidak boleh, sekali lagi ya, tidak boleh diartikan dalam bentuk jumlah. Contoh, saya membawa persembahan kepada Tuhan 1 juta rupiah. Pak Hendy membawa persembahan 1 juta rupiah. Secara di hadapan manusia kelihatannya sama nominalnya, betul? Tapi di hadapan Tuhan proporsinya itu belum tentu sama. Beratnya belum tentu sama di hadapan Tuhan. Makanya yang kita harus perhatikan ketika kita memberi, yang pertama yang harus kita perhatikan, saudaraku, adalah menaburlah secara proporsional. Ya, ketika kita bicara tentang seorang janda yang miskin di dalam kisah Markus pasal 12 ayat 41 ya, saudaraku, di situ ada begitu banyak orang yang membawa persembahan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Mereka mempersembahkan dengan koin-koin yang banyak sekali sampai bunyinya biar tahu gitu ya, wih banyak nih gitu ya. Tuhan Yesus gak tertarik. Tuhan Yesus cuma diam, lihat gitu ya. Ada banyak orang dengan membawa persembahan dengan kelimpahan mereka. Tapi tiba-tiba, saudaraku, ada seorang janda tua yang hanya bawa 2 peser duit, 2 koin. Cangkling, cangkling. Tiba-tiba mata Yesus terperanjak kepada wanita tua itu dan berkata, panggil semua murid-muridnya. Wanita ini memberi persembahan lebih banyak daripada semua yang lainnya. Loh, murid-muridnya kaget. Dari tadi kayaknya banyak orang ngasih yang banyak sekali, kok yang ini cuma 2 koin kok dibilang banyak? Karena mereka semua memberi dari kelimpahan mereka. Mereka memberi dari kekayaan mereka. Tapi wanita ini yang membawa 2 peser duit tadi, saudaraku, memberi seluruh nafkahnya. Dia cuma punya uang 2 pesernya dan dia persembahkan seluruhnya buat Tuhan. Ini proporsi yang sangat besar. Ini persembahan yang sangat berat di hadapan Tuhan. Bisa dimengerti, saudaraku, tentang hal ini? Saya mau berkata hari ini, ketika saudara bawa persembahan, yuk beri secara proporsional. Sedikit atau banyak itu lebih berbicara kepada proporsi, terutama dari motivasi. Ya, jadi waktu kita bawa persembahan kita, saudaraku, itu harus diukur dari proporsinya kita. Saya tadi pagi bilang, kita ini kan terbiasa bawa persembahan, goceng. Kalau waktu kita sekolah,
waktu kita masih SMP, SMA, bawa goceng, itu cengli. Kenapa? Karena kita belum berpenghasilan. Tapi kalau kita sudah diberkati Tuhan, punya pekerjaan baik, bahkan saat ini kita punya perusahaan, kita punya usaha baik, tapi persembahan kita tidak berubah. Dahulu, hari ini, besok, sampai selama-lamanya, tetap goceng. Itu keterlaluan. Bisa dipahami saudaraku? Proporsinya itu loh udah nggak sesuai lagi. Ya, Paulus ingin menekankan bahwa poin pembahasannya bukan pada kuantitasnya, melainkan pada kualitas pemberiannya. Seberapa berat kualitas pemberianmu? Kalau dulu kita goceng berdarah-darah, itu gede, proporsinya gede, pemberian itu berat di hadapan Tuhan. Tapi waktu kita bayar goceng, yang notabene sekarang bensin 14.000, kita rela pakai motor keliling-keliling komplek sampai habis 1 liter 14.000, kita rela. Begitu bayar persembahan, cuman goceng. Ini nggak sesuai proporsi. Di hadapan Tuhan terlalu enteng. Halo, bisa dimengerti saudaraku? Saya mau berkata hari ini saudaraku, yuk, firman Tuhan mau ajar kepada kita yang pertama ketika kita bicara tentang menabur, ketika kita memberi, menaburlah secara proporsional, ya. Penekankan kepada tentang kualitas pemberian kita. Dan orang yang murah hati, dunianya semakin besar, tetapi orang yang pelit, apa saudara? Dunianya semakin kecil. Ini ada satu ilustrasi saudaraku. Satu kali ada satu anak yang minta sama papanya, "Pak, aku mau french fries, kentang goreng saudaraku ya. Aku mau large french fries." Dibeliin sama papanya saudaraku ya. Kentang goreng yang gede, porsi jumbo, large. Wah, seneng. Wah, dia mulai makan. Lalu papanya deketin, Dek, minta dong satu aja. Enggak. Dek, minta dong satu aja. No, punya aku. No. Coba saudara perhatikan baik-baik. Bukankah kita berperilaku seringkali sama kayak anak kecil ini? Coba renungkan baik-baik hari ini. Renungkan apa yang kita punya, apa yang kita dapat, apa yang kita miliki hari ini, itu dari siapa sih datangnya? Nggak ada yang tahu ya? Dari Tuhan. Betul? Datangnya dari Tuhan, Tuhan yang kasih. Tapi ketika Tuhan bilang, bawalah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Dak punya aku. Pelit setengah mati. Halo, saya mau berkata saudaraku hari ini yuk. Orang yang murah hati dunianya semakin besar. Orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara besar. Tetapi orang yang pelit dunianya semakin kecil. Saya rindu saudaraku, saudara menjadi orang-orang yang lebih cinta Tuhan daripada hartamu. Saya rindu saudaraku gereja ini menjadi orang-orang yang gak pernah takut lagi untuk memberi buat Tuhan. Saudara menjadi orang-orang yang berani memberi buat Tuhan. Saudara, saya bukan hanya sekedar teori. Saya seorang hamba Tuhan. Sebelumnya saya seorang sekuler. Dari sejak saya remaja, saya sudah belajar untuk membayar persepuluhan. Sampai hari ini saya jadi hamba Tuhan. Berapapun penghasilan yang saya terima, saya bayar persepuluhan buat rumah Tuhan. Saya bukan hanya berteori, tapi saya sudah berikan hidup saya buat Tuhan. Saya mau berkata saudaraku, ketika kita berani memberi buat Tuhan, dasar cuma satu saudaraku, karena engkau lebih cinta Tuhan daripada hartamu. Tapi kalau hatimu sudah lebih cinta hartamu, susah. Bahkan tidak mungkin engkau bisa memberi buat Tuhan. Karena itu harus dasari cintamu lebih besar kepada Tuhan daripada hartamu. Amin. Oke, next.
Lanjut saudaraku. Ini satu ayat. Ini satu penjelasan yang Paulus pakai saudaraku ya. Rasul Paulus memakai kata menabur. Ya, Paulus menggunakan kata menabur, bukan memberi. Kenapa? Dalam ayat ini agar melihat bahwa pemberian itu bukan sesuatu yang hilang, bukan sesuatu yang merugikan, tetapi di mana waktu kita memberi, di situ akan menghasilkan sebuah pertumbuhan di kemudian hari, bahkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Mana ada sih orang yang menabur, saudaraku, seorang petani menabur benih, nangis dia, aku kehilangan benih. Orang bilang, rada-rada otaknya kurang 1 on ya. Yang namanya nanam kan, nabur kan pasti ditaruh kan ke tanah kan. Kan gak ada yang nangis-nangis kan. Aku kehilangan. Kenapa dia gak nangis? Kenapa dia gak sedih? Hilang berton-ton benih. Karena dia yakin satu kali kelak pasti akan tumbuh, dan itu akan menghasilkan berlipat-lipat kali ganda. Amin. Makanya Paulus menggunakan kata menabur supaya memberitahu kepada saudara dan saya, kepada jemaat, bahwa waktu kita memberi itu bukan kehilangan, bukan sesuatu yang rugi, tapi bahwa kalau saudara perhatikan baik-baik ayat ini saudaraku ya, firman Tuhan bilang ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Justru waktu kita memberi, kita akan menerima berlipat-lipat kali ganda. Bukan kehilangan, tapi justru hal yang akan kita terima. Amin. Oke. Next, prinsip yang kedua. Jadi konsepnya sebenarnya simpel. Yang pertama, waktu kita memberi, jangan pelit. Sesuai dengan proporsi. Ya. Jangan ini punya kapasitas besar, punya kemampuan besar, pelit minta ampun buat Tuhan. Sama Tuhan takut sekali memberi. Sesuai dengan proporsi. Percaya, engkau memberi besar, kita akan menerima besar. Menabur sedikit akan menuai sedikit. Menabur banyak, kita akan menuai banyak. Yang kedua, ayat yang ke-7a bilang begini, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Saudaraku, ini Paulus berbicara tentang mutu dan motivasi kita dalam memberi. Ini adalah latar belakangnya. Jadi pada saat itu saudaraku, jemaat di Korintus sudah berikhtiar, sudah punya keinginan untuk menolong jemaat miskin Yerusalem untuk pengumpulan dana. Tetapi saudaraku, mereka sengaja menunda-nunda. Seakan-akan mereka berkeberatan hati. Mereka menunda-nunda dalam memberi. Kayak terpaksa gitu untuk memberinya. Makanya Paulus tegur jemaat ini dengan surat ini, ya, dengan pernyataan hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati, dan jangan sedih hati atau karena paksaan. Karena memberi itu harus dengan sukacita. Ini prinsip yang kedua, saudaraku. Memberi itu harus dengan sukacita, ya. Orang percaya seharusnya untuk mudah dapat memberi tanpa keberatan hati. Harusnya saudaraku, kita ini menjadi orang-orang yang enggak lagi susah untuk memberi, enggak ada lagi keberatan hati untuk memberi. Apalagi kalau mendukung pekerjaan Tuhan di gereja sendiri. Itu seharusnya seperti itu, ya. Saudaraku, ayat next lanjut. Tuhan Yesus mengajar sebuah kebenaran yang berbeda dengan prinsip dunia. Apa itu? Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi saudaraku, kenapa? Karena ayat yang ke-9 firman Tuhan bilang begini, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku, waktu kita memberi, saudaraku, justru kasih kita, kemurahan kita, kebaikan kita
itu akan memuliakan Bapa di sorga. Adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Cara kita agar bisa melakukan prinsip ini, lebih suka memberi daripada menerima, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita harus menyadari bahwa pemberian kita itu pertama-tama datangnya juga dari Allah. Ini saya jadi teringat sekali lagi saudaraku tentang kisah Daud. Ya, di dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat 2 menceritakan Daud mempersiapkan segala sesuatu untuk pembangunan bait suci. Emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, besi untuk barang-barang besi, kayu untuk barang-barang kayu, bahkan seluruh batu-batu yang mahal-mahal harganya. Ayat 3 saudaraku. Tetapi karena cintanya kepada rumah Allahnya, Daud masih menambahkan lagi dari milik kepunyaannya sendiri emas dan perak. Lalu orang kalau cinta Tuhan saudaraku, dia gak akan asal memberi. Bukan sekedar memberi, tapi dia memberi yang terbaik. Bahkan saudaraku, kenapa dia bisa memberi jor-joran kayak gitu? Ada ayat yang ke-8 yang dikatakan, karena daripada mula sendiri persembahan yang kami bawa ini kepadamu. Ternyata Daud ngerti betul, sadar betul, kalau dia punya, dia bisa memberi. Itu semua juga datangnya dari Tuhan. Satu konsep saudaraku, dengar baik-baik jemaat Tuhan. Satu konsep, Tuhanlah pemilik segala sesuatu, kita hanyalah pengelola. Kalau saudara mengerti akan prinsip ini, maka saudara akan sanggup untuk memberi dengan sukacita untuk rumah Tuhan. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Kita menjadi murah hati sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati, yang rela tanpa paksaan untuk menyerahkan bahkan Tuhan Yesus untuk turun ke dalam dunia ini. Semakin kita menyadari hal ini, semakin hati kita menjadi rela untuk memberi. Ini yang seringkali saya katakan saudaraku, orang yang sedikit menerima kasih akan sedikit juga berbuat kasih. Orang yang banyak menerima kasih akan sanggup banyak berbuat kasih. Kalau saudara gak pernah menyadari, kita ini sudah terima banyak kasih dari Tuhan. Bahkan kalau hari ini kita ada, sebagaimana kita ada hari ini, kita masih bernafas, kita masih punya keluarga yang baik, kita masih punya pekerjaan, kita masih punya usaha, kita masih diberkati dengan segala keadaan yang baik. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau saudara menyadari akan hal ini, kita banyak menerima kasih, maka saudara juga pasti mampu, bisa banyak berbuat kasih untuk Tuhan. Tapi orang yang sedikit menerima kasih, orang yang nggak menyadari akan hal itu, ya biasa aja ya gini-gini aja, sedikit juga dia mampu untuk berbuat kasih. Amin. Hari ini saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kepada kita prinsip yang kedua, memberi itu harus dengan sukacita. Dan seharusnya buat kita orang-orang percaya yang sudah banyak menerima kasih dari Tuhan, tidak lagi ada keberatan hati buat kita memberi buat Tuhan. Malah kita akan menjadi seperti Daud, orang yang berani memberi all out untuk Tuhan. Karena kita banyak menerima kasih dari Tuhan. Dan prinsip yang terakhir, next, ayat yang ke-10 bilang begini, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Perhatikan baik-baik saudaraku, waktu saudara nabur benih, Tuhanlah yang akan melipat gandakan. Ini prinsip yang ketiga, waktu kita memberi sesuai dengan proporsi. Artinya jangan pelit, sesuai kapasitas kita. Beri ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kau punya kapasitas besar, jangan pelit. Penghasilan 20 juta 1 bulan,
Harusnya bayar persepuluhan berapa? 2 juta. Tertulisnya 200.000. Itu kan namanya nggak sesuai dengan proporsi. Tapi whatever lah, itu takaran iman lah ya. Saya juga nggak bisa maksa lah begitu ya. Tapi saya mau bilang, yuk, dengan prinsip yang kedua, memberi dengan sukacita. Orang yang menyadari kalau dia sudah terima banyak dari Tuhan, dia akan banyak sanggup bertindak kasih buat Tuhan. Memberi dengan sukacita. Dan yang terakhir, memberilah dengan iman, menaburlah dengan iman, bahwa waktu kita menabur, Tuhan akan melipat gandakan. Oke, next. Saudara, ketika seorang mentaati perintah Tuhan dengan cara memberi atau menabur, sebenarnya dia sedang mempraktekkan imannya kepada Tuhan. Ini yang seringkali sudah diperdengungkan berkali-kali, tapi sayang banyak orang tidak berani mempraktekannya. Ini serius, saudaraku. Waktu saya masih mulai bekerja, saudaraku, waktu itu saya pertama kali bekerja di dunia pelayanan, tapi akhirnya masuk ke dunia sekuler. Waktu itu saya punya gaji gope 500.000, berarti persepuluhan saya 50.000. Waktu saya nabur 50.000, saudaraku, saya taruh 50.000 persepuluhan saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, nanti saya punya persepuluhan jadi 500.000 seperti penghasilan saya sekarang. Dan Tuhan berkati itu. Kenyataannya sekejap saya dapat. Berarti penghasilan saya sudah 5 juta. Waktu saya punya penghasilan 5 juta, saudaraku, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, nanti persepuluhan saya 5 juta. Dan Tuhan genapi. Lalu pertanyaan saya, berani nggak? Waktu punya penghasilan 500.000, naburnya 50.000 kan? Kecil. Suak lah, ongkos bajai. Tapi pertanyaannya, waktu kau punya penghasilan 50 juta, persepuluhannya berapa? 5 juta. Masih berani? Dicatat tuh sama Tuhan lo yang bilang amin. Ini serius, saudaraku. Miliki iman. Saya masih kekurangan, Pak. Firman Tuhan ajar kepada kita, kalau engkau berani dengan iman, kau berani bayar persepuluhanmu, kau yakin Tuhan akan melipat gandakan. Itu sudah terlalu banyak kesaksiannya, saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan melipat gandakan. Apa yang kau tabur, engkau akan terima. Dulu saya masih ingat sekali, saudaraku, di gereja ini dulu rumah ayah saya. Sebelum jadi gereja, saudaraku, ini rumahnya tipe 45, belakangnya tanah kosong. Karena rumahnya tanah kosong, saya iseng-iseng, saudaraku, sama adik kembar saya, sama teman-teman. Kami nanam itu biji kacang hijau, saudaraku. Satu lubang kami tanam 2-3 butir kacang hijau, tumbuh jadi pohon kacang hijau. Ya. Kami cuma ambil segenggam paling-paling kacang hijau, nyolong punya mama saya di rumah. Masukin 2-3 biji setiap lubang. Hasilnya, saudaraku, waktu jadi pohon itu kan dia kalau kacang itu kan ada bungkusnya tuh ya. Setiap kali bungkusnya itu dibuka, isinya berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus biji. Ketika satu dari segenggam kacang hijau itu jadi sepanci besar kacang hijau full penuh, saudaraku. Kalau mau dihitung berapa kali lipat, saya juga nggak bisa hitung berapa kali lipat. Tapi yang jelas berlipat kali ganda. Dan kita tidak menggantungkan iman kita kepada pemberian Tuhan. Jadi jangan konsepnya kepada pemberiannya, tetapi kepada pribadi Tuhan sendiri, dan meyakini bagaimana Tuhan sanggup untuk menyediakan benih dan roti bagi hidup kita. Kita punya iman bukan waktu kita nabur sekian, nanti kita akan terima sekian. Enggak. Kita percaya kepada pribadi Tuhannya. Waktu kita menabur, kita percaya Tuhan akan membalasnya buat kita. Tuhan yang akan memberkati hidup kita.
Seperti apa janji firman-Nya? Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Bukankah aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan akan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan? Prinsip untuk menuai berkat yang paling bawah, saudaraku ya, adalah karena ada benih untuk ditabur dengan iman. Jadi jangan pernah berpikir kita akan menuai kalau kita nggak pernah nanam apa-apa, kalau kita nggak pernah nabur apa-apa. Ini kan konsepnya bingung. Kita mau menuai tapi nggak pernah mau menabur. Prinsip untuk menuai itu harus ada benih yang ditabur. Dan pasti saudaraku, kita akan menuai lebih banyak daripada yang ditabur. Bisa dipahami saudaraku? Ini 3 prinsip yang hari ini kita pelajari saudaraku, biar ini boleh menjadi satu ingat-ingatan dalam hidup kita saudaraku. Sekali lagi, yang Tuhan mau, saudara lebih cinta kepada Tuhan daripada hartamu. Saudara punya perhatian terhadap gereja Tuhan. Saudara menaruh hati kepada rumah Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, kalau kau mengasihi gereja Tuhan, kalau kau menaruh perhatian sama gereja Tuhan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat sampai berkelimpahan. Amin. Hari ini Tuhan ajar kita 3 prinsip. Yang pertama, memberi itu secara proporsional, sesuai dengan kapasitas kita. Kalau Tuhan beri kita kapasitas besar, jadilah orang-orang yang tidak pelit dengan Tuhan. Setiap pemberian kita itu ditakar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengerti, mengenal berapa berat proporsi yang kita beri di hadapan Tuhan. Yang kedua, berilah dengan sukacita. Setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak akan keberatan hati lagi untuk memberi buat Tuhan. Bahkan yang ketiga, saudaraku, memberilah dengan iman. Ya, kita percaya setiap pemberian yang kita lakukan di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan melipat gandakan. Setiap benih yang kita tabur pasti akan menghasilkan lebih banyak dari apa yang kita tabur. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu kembali diingatkan, bahkan ditegur oleh firman Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini hati kami masih lebih cinta kepada harta kami daripada kepada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang mengabaikan rumah Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang tidak lagi memperhatikan keadaan kebutuhan gereja Tuhan. Hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kami, ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kami mau Tuhan dengan penuh sukacita memberi. Tidak lagi ada keberatan hati, sebab kami tahu kami telah memberi, kami telah menerima banyak dari Tuhan. Kami telah menerima besar kasih Tuhan. Kami telah menerima banyak kemurahan Tuhan. Kami juga mau belajar untuk memberi buat Tuhan. Bahkan ajar kami Tuhan untuk memberi secara proporsional, secara kapasitas kami, sesuai dengan kemampuan kami. Kalau kami dipercaya oleh Tuhan dengan kapasitas besar, biar kami tidak lagi jadi orang-orang yang pelit. Kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bisa memberi buat Tuhan. Bahkan ajar kami ketika kami memberi dengan iman. Kami percaya pemberian kami akan menghasilkan berlipat-lipat ganda. Haleluya. Katakan, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Saya mengundang kalian berjalan lurus tapi ke depan. Membayar dosaku dengan darah yang mahal, darah noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau
Baik, kalau semua sudah terlayani, saudara boleh persiapkan roti di tangan kanan saudara. Angkat roti di tangan kanan lebih tinggi. Roti ini lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah, dan firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya, engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang jadi firman Tuhan dan percaya, apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Dengar firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percaya hal ini? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Saudara boleh angkat cawan anggur di tangan kanan lebih tinggi. Anggur ini lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni.
Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya hal ini? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami boleh makan sehidangan dengan Tuhan, menikmati perjamuan kudus ini Tuhan. Kami percaya anugerah Allah di dalam Kristus Yesus menjadi bagian milik kami. Setiap kami yang sakit, kami sudah menerima kesembuhan dari Tuhan. Kami yang sedang letih lesu, kami percaya Tuhan berikan kami kekuatan baru. Tuhan berikan kami penghiburan, damai sejahtera. Bahkan kami yang sedang berjalan buntu, Tuhan berikan kami jalan keluar. Mari Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami pemulihan. Anugerah-Mu tercurah buat kami. Kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kasih-Mu Tuhan memulihkan setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar cawan-cawan anggur dan bungkus plastik akan dikumpulkan. Tolong jangan dibuang sembarangan. Terima kasih. Tuhan berkati. Diberkatilah kiranya Pak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, dan kita percaya kemurahan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Anggur perjamuan sambil dikumpulkan, kita akan sama-sama makan warta Jemaat GBI Katarisok. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 4 Desember 2022.
Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silahkan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Perayaan Natal Anak Katarizo Kids diadakan hari ini, Minggu 4 Desember 2022, jam 9 pagi sampai selesai. Mari Bapak atau Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir dalam acara ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja. Hadirilah terobosan doa dan puasa hari Rabu depan, 7 Desember, pukul 19.30 malam. Diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom. Kemudian, doa pagi diadakan Sabtu depan, 10 Desember, jam 5.30 pagi, diadakan via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari ibadah Natal pemuda dan remaja yang akan diadakan hari Sabtu, 17 Desember 2022, dengan pembicara Pendeta Dr. Samuel Simanjuntak. Pukul 6 sore, ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Mari doakan dan hadirilah ibadah perayaan Natal GBI Katarizo tahun 2022 dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Dr. Haryanto Winata yang akan diadakan pada tanggal 18 Desember 2022. Ibadah diadakan 2 kali, pukul 7 dan pukul 9.30 pagi, bertempat di gereja. Ibadah disertai adanya acara door prize. Untuk itu, bagi jemaat yang rindu memberkati acara ini, dapat memberi bantuan materi atau voucher door prize, dan untuk daftar kehadiran bagi jemaat, dimohon untuk mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Sehubungan sudah mendekati Natal umum GBI Katarizo, maka amplop Natal sudah dapat dipersiapkan dan dapat dibawa kembali ke tempat persembahan sebelum hari H, tanggal 18 Desember 2022. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Ibu Li Nyetchin dan Saudara Alvin. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkati kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pada waktu ini kita akan membawa persembahan persepuluhan. Kalau minggu-minggu lalu kita gabung dengan persembahan ke depan, tapi saat ini merupakan suatu hal yang berikan kepada Tuhan. Kita akan membawa persembahan persepuluhan kita. Kalau tidak membawa ke depan, nggak apa-apa. Kita punya rekening. Zaman sekarang itu banyak caranya. Yang penting kembali lagi sebagaimana firman Tuhan tadi mengingatkan, dengan hati, jangan dengan paksaan, ya, dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan. Nah, Bapak Ibu boleh melihat saya ini, ya, saya sedikit ya, 30 tahun saya di gereja ini, ya, dari perpuluhan masih 50-an ribu, tapi sekarang saya bersyukur bisa tetap hidup, diberkati Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya merasa saya bawa perpuluhan itu bukan jasa, tetapi inilah yang bisa saya bawa, ya, dengan hati saya. Dan saya merasa tidak pernah kekurangan, bahkan diberkati dengan segala, ya. Kalau orang-orang lama pasti tahu tampang saya dulu 30 tahun lalu dengan sekarang pasti berbeda, karena semua anugerah Tuhan. Dan saya tidak lupa, setiap bulan, ya, saya akan bawa persembahan pada Tuhan. Saya sudah transfer, ya, berberkati. Kita siapkan, Tuhan, berkat-Mu yang luar biasa, yang Kau nyatakan dalam hidup kami, dan tanda syukur kami, tanda ketaatan kami sebagai orang-orang percaya, yaitu membawa persembahan persepuluhan. Tuhan, ini bukan jasa kami, tetapi ini adalah berkat-berkat-Mu yang Kau sudah berikan untuk kami menjadi pengelola yang baik. Ajar kami menjadi orang-orang yang setia
jemaat GBI Katarizo yang setia dan memperhatikan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama persembahan seperluan kami dalam rumah-Mu. Amin. Bapak Ibu yang sebelah kanan, nanti bawah kanan, kiri sebelah kiri, sambil naikkan pujian bagi Tuhan. Mari silakan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanmu. Di akhir acara ibadah kami ini Tuhan, kami juga datang dengan membawa persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Kami percaya seperti janji kebenaran firman-Mu, ujilah aku. Firman Tuhan sersalam. Bukankah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat sampai berkelimpahan. Kami percaya Tuhan yang tidak pernah berhutang, yang akan melimpahkan berkat dalam hidup kami sampai berlimpah-limpah. Bahkan ada pagar perlindungan-Mu yang membungkus kehidupan kami. Keluar masuk kami dari rumah kami dan dimanapun kami berada, Tuhanlah yang menjadi perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Bahkan dalam setiap apa yang kami kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini, buat Ibu Acin, buat saudari Alvin, saudara Alvin. Kami percaya Tuhan melimpahkan berkat anugerah-Mu, kesehatan, pemeliharaan yang baik Tuhan berikan. Bahkan kami berdoa Tuhan, mari Kau memberkati, juga tambah usia boleh tambah cinta Tuhan. Kami percaya segala cita-cita masa depan yang terbaik yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat gereja kami. Kami bersyukur buat perayaan Natal anak hari ini boleh berlangsung Katarizo Kids, bahkan juga untuk Natal Youth and Teens tanggal 17 Desember, bahkan juga untuk Natal umum kami tanggal 18. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa pimpinan Roh Tuhan. Engkau memberkati segala sesuatu yang kami persiapkan dan rencanakan, semua boleh jadi oleh karena kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa gereja kami dalam tangan pemeliharaan-Mu, biar menjadi satu wadah yang besar yang Tuhan percayakan untuk menjangkau banyak jiwa. Bahkan buat setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, tumbuh dewasakan kami menjadi jemaat yang memperdulikan gereja Tuhan, yang turut mendukung pekerjaan Tuhan juga di dalam soal keuangan dan kebutuhan gereja ini. Kami percaya melalui hidup jemaat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami berdoa secara khusus, mari Tuhan Kau memberkati juga buat bangsa negara kami Indonesia. Di tengah-tengah bencana-bencana alam yang terus terjadi, gempa-gempa bumi, kami mohon pertolongan-Mu dan anugerah-Mu. Tuhan lawat para korban, Tuhan berikan kekuatan, bahkan pemulihan keadaan. Kami berdoa Tuhan, mari Tuhan Engkau pulihkan bumi Indonesia, Engkau ampuni kejahatan orang-orang di Indonesia. Biarlah Tuhan kasih-Mu melawat Indonesia,
Berdoa buat pemerintahan kami, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri. Urapan Tuhan turun atas mereka, biar boleh tetap mengendalikan negara ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, apa yang kami lakukan di bawah kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati usaha kami, pekerjaan kami, bisnis, profesi, pendidikan kami, pelayanan kami. Biarlah semuanya itu mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Tuhan buat jadi berhasil dan jadi beruntung. Bahkan kami percaya ada damai sejahtera Allah yang melingkupi keluarga kami, menjadi keluarga yang penuh dengan keharmonisan, kebahagiaan dari Tuhan. Karena saudaraku, mari angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan pimpinan pertolongan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semoga yang percaya diberkati, katakan amin. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sekali lagi nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam ibadah raya di pagi hari ini. Dengan syukur hormat kita boleh lakukan. Oh, yang selalu menolong, Tuhan selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.